Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rusmanto MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran fikih di kelas 3C PGMI. Perkenalkan, saya Faiza Ayuni dengan NIM 2042100072. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu materi sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ini. Saya akan menjelaskan tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Puasa secara bahasa artinya menahan diri, sedangkan secara istilah artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan diri dari makan, minum, serta perbuatan buruk lainnya. Puasa ini dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dalam agama Islam, puasa ini salah satu ibadah wajib yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan umat muslim dalam menjalankan perintah Allah. Puasa ini dilakukan biasanya dalam 29 sampai 30 hari. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat, di mana itu hukumnya wajib bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Adapun rukun puasa, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, yang ketiga beragama Islam, yang keempat balik, yang kelima berakal, yang keenam sehat jasmani dan rohani, yang ketujuh tidak dalam perjalanan, dan yang terakhir suci dari haid dan nifas. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Tidak dapat mengendalikan nafsu. 2. Merokok. 3. Dalam masa haid dan nifas. 4. Hilang akal. 5. Mabuk. 6. Murtad. 7. Makan dan minum secara sengaja. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat dari puasa. Semua hal yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah pasti memiliki banyak sekali manfaat yang luar biasa yang sangat-sangat positif bagi diri kita sendiri, terutama dalam kesehatan secara menyeluruh. Adapun hikmah dari berpuasa diantaranya: 1. Puasa adalah sarana menggapai ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat. Yang keempat, puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Yang keenam, memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin maupun orang-orang yang tidak mampu. Yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredarannya setan di dalam diri manusia. Yang kedelapan, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Yang kesembilan, puasa sangat besar manfaatnya bagi kesehatan. Dan yang terakhir, hikmah terbesar dalam puasa yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani kepada Rasulullah SAW.
Selanjutnya ada macam-macam puasa sunnah sesuai anjuran Nabi. 1. Puasa Asyura. Puasa Asyura ini dilakukan pada 10 Muharram setiap tahunnya. Keutamaan dari puasa Asyura adalah dihapusnya dosa-dosa kecil setahun sebelumnya. Yang kedua, ada puasa 6 hari pada Syawal. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia berpuasa seperti 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa 8 atau Tarwiyah dan 9 atau Arafah Zulhijjah. Keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dan Abdullah bin Abbas bahwa Nabi bersabda, puasa pada hari Tarwiyah atau Zulhijjah akan mengampuni dosa setahun yang lalu, sedangkan puasa hari Arafah atau 9 Zulhijjah akan mengampuni dosa 2 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yang kelima, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis mempunyai banyak manfaat, mulai dari menaikkan derajat manusia hingga menyehatkan tubuh. Menjalankan puasa Senin dan Kamis juga berarti meneladani perilaku Rasulullah SAW. Yang keenam, puasa Nabi Daud. Puasa ini dilakukan dengan cara selang-seling, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak, besoknya puasa, dan besoknya tidak, begitu selanjutnya. Puasa ini adalah puasa sunnah yang disukai oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa yang paling disukai di sisi Allah yaitu puasa Nabi Daud, sedangkan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada materi tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.